anak sekolah minggu di rumah. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Oke, mari kita siapkan hati kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada saat ini, kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami, sucikan hati, pikiran, dan hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Oke anak-anak, siapkan Alkitabmu. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 dan Kolose pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-5. Tema kita pada saat ini adalah bagaimana kita mengisi waktu kita. Bagaimana kita menggunakan waktu di dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita setiap hari di dalam hidup ini, sehingga itu menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat, sesuatu yang memuliakan Tuhan. Oke anak-anak, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana di dalam kehidupan ini kita menghadapi musuh-musuh di sekeliling kita. Musuh-musuh yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita. Musuh kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita di sekeliling kita. Nah, bagaimana kita bisa menang melawan musuh-musuh ini? Nah anak-anak, ini adalah yang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah peperangan. Peperangan yang akan kita menangkan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hanya dengan perencanaan kita dapat menang di dalam suatu peperangan. Nah, apa yang direncanakan? Rencana itu ada dua macam. Ada perencanaan jangka panjang dan ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang itu misalnya anak-anak ingin menjadi dokter, anak-anak ingin menjadi polisi, ingin menjadi pilot, ingin menjadi perawat, atau anak-anak ingin menjadi pedagang, atau anak-anak ingin menjadi ahli biologi, ahli kimia. Nah, semuanya itu adalah cita-cita yang direncanakan untuk jangka panjang. Nah, yang kedua adalah perencanaan jangka pendek. Jangka pendek itu adalah apa yang kita lakukan setiap hari di dalam waktu-waktu yang
ada sepanjang hari itu untuk mencapai cita-cita kita di dalam jangka panjang itu. Perencanaan jangka pendek ini sangat penting, karena itu akan menentukan keberhasilan kita di dalam jangka panjang untuk meraih cita-cita kita, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, untuk itu anak-anak, kita perlu belajar untuk membuat perencanaan jangka pendek. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu dulu apa kegiatan anak-anak sepanjang hari di rumah saat ini. Nah, coba anak-anak hitung. Tugas anak-anak di rumah adalah menghitung. Yang pertama, berapa banyak waktu yang anak-anak habiskan untuk bermain setiap hari. Seperti main game, main layang-layang, main HP, foto-foto, selfie, dan lain-lain sebagainya. Berapa banyak yang anak-anak pakai untuk main sepedaan dengan teman-teman? Atau main sepak bola di lapangan? Nah, coba anak-anak hitung. Kita lihat contohnya seperti ini, teman-teman kita. Ada lagi. Yang kedua, nah ini sangat penting sekali, yang tidak boleh dilalaikan oleh anak-anak semua. Berapa banyak anak-anak berdoa dan membaca firman Tuhan di rumah, di sekolah, atau di mana saja? Coba anak-anak hitung. Berapa kali anak-anak berdoa setiap hari? Pada saat bangun tidur, pada saat makan, dan di malam hari, pada saat akan tidur di malam hari. Nah, apakah juga anak-anak membaca firman Tuhan? Nah, coba anak-anak hitung berapa jam anak-anak berdoa dan berapa jam anak-anak membaca firman Tuhan. Anak-anak juga bisa masukkan, misalnya anak-anak berlatih menyanyi memuji Tuhan. Boleh juga dihitung, dimasukkan di sana. Oke? Terhormat, kelas 5 gaduh. Bu Raisa menyontek. Teriak Brian. Enggak bu, saya enggak nyontek, sangka Raisa. Seketika anak-anak saling melapor siapa yang mencontek dan saling menyanggah. Bu Angel jadi marah. Puji Tuhan.
tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Yang ketiga, berapa banyak anak-anak menghabiskan waktu untuk belajar pelajaran-pelajaran di sekolah? Belajar matematika, IPA, IPS, mengerjakan pekerjaan rumah, mengulangi pelajaran sekolah, anak-anak les di luar rumah, ya kalau masih ada, atau anak-anak belajar di televisi, belajar online. Nah, anak-anak harus menghitung semuanya itu. Oke? 黑的都是黑的。可是，那你在哪儿生的呢？你在美国生的？我在中国生的。真的啊？那你怎么这么像美国人啊？你是美国人？我是中国人。Coba anak-anak hitung, berapa banyak waktu yang anak-anak habiskan untuk menolong mama dan papa di rumah. Berapa banyak waktu yang anak-anak habiskan untuk cuci piring, menyapu, mengepel, membantu mama dan papa masak, membantu mama dan papa jaga toko, dan lain-lain sebagainya untuk menolong orang tua kita di rumah. Bagus? Seperti contoh ini. Oke anak-anak, cukup 4 hal itu saja. Nah, anak-anak harus melihat, wah, saya ini terlalu banyak bermain. Saya ini terlalu banyak menghabiskan waktu yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak memuliakan Tuhan. Wah, waktu saya ini lebih banyak untuk hal-hal yang tidak mengarah kepada tujuan untuk meraih cita-cita saya. Saya kurang belajar untuk mencapai apa yang saya inginkan dalam hidup saya dalam jangka panjang.
Nah, anak-anak juga sudah tahu kan? Berapa banyak waktu yang anak-anak habiskan untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Ini adalah kekuatan yang paling mendasar dalam hidup kita. Dia adalah kekuatan kita untuk melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dengan doa, dengan membaca firman Tuhan, Tuhan akan selalu mengingatkan kita. Tuhan akan selalu menguatkan kita, menolong kita di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, di dalam usaha-usaha kita untuk meraih cita-cita kita, memuliakan Dia. Oke anak-anak, lalu saya percaya anak-anak bisa melakukan itu. Lakukan hal yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan hal yang terbaik seperti Tuhan begitu mengasihi kita. Lakukan hal yang terbaik seperti Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan bukanlah sesuatu yang main-main, sesuatu yang untuk dibuang sia-sia, sesuatu yang dipermainkan dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, sesuatu untuk kita persembahkan untuk Tuhan yang telah memberikan segalanya untuk kita dan yang terbaik di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Shalom anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak semua. Lalu saya doakan anak-anak di rumah. Semoga Tuhan memberkati dan menolong anak-anak sukses untuk meraih cita-cita anak-anak di masa depan. Dan juga di dalam kehidupan kegiatan anak-anak setiap hari.